Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Bahagia sekali rasanya boleh berjumpa kembali dengan saudara yang setia dalam mengikuti renungan harian Kristen. Nah saudaraku, dari Pekanbaru, Indonesia, saya menyapa semua saudara-saudara dan kiranya kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Pada hari ini, Minggu 24 April 2022, kita akan lebih lagi mempelajari dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih setia Tuhan yang begitu besar yang kami rasakan pada saat ini. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih lagi belajar firman Tuhan, penuhi kami, urapi kami, ajar kami, sehingga kami memiliki hati yang taat, hati yang berpengertian, dan sungguh-sungguh mau lebih lagi mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini kami berada, kami percaya damai sejahtera dan sukacita Allah berlimpah atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Tuhan Tidak Lupa. Mari kita bersama membaca Alkitab terlebih dahulu dari Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Judul perikop firman Tuhan, Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah saudara-saudaraku, pernahkah saudara merasa bahwa doa saudara tidak dijawab oleh Allah? Apakah itu tandanya Allah lupa dan tidak peduli lagi terhadap saudara? Pemazmur mengalami tekanan penderitaan begitu hebat, bagaikan seorang yang sedang sakit keras, hampir mati. Penderitaan itu begitu berat bagi si pemazmur, sampai seakan-akan Tuhan melupakan dia. Penderitaan yang dialami orang beriman menjadi teramat berat, seolah lebih berat daripada yang ditanggung oleh orang tidak beriman, sebab kesungguhan imannya dan kenyataan yang diimaninya diuji kesejatiannya. Bagaimana memahami bahwa Allah Maha Kasih apabila orang yang beriman kepadanya dibiarkan menderita? Dan pertanyaan-pertanyaan sering muncul di dalam diri. Berapa lama lagi ia harus menunggu jawaban dari Tuhan?
Berapa lama lagi harus bersabar terhadap setiap penderitaan dan penindasan yang datang kepada diri? Daud begitu menantikan jawaban dari Tuhan karena musuhnya siap mencemooh dan merendahkannya. Meskipun demikian, Daud tetap memuliakan Allah. Kondisi yang tidak membaik mendatangkan kekhawatiran dalam diri Daud atau pemazmur. Tidak ada tanda-tanda Allah menjawab doanya. Seakan-akan Allah diam dan tidak menghiraukan dirinya. Di samping itu, tekanan dari musuhnya makin menjadi-jadi. Mereka bersiap untuk merendahkan dan mencemoohnya. Keadaan itu bisa saja membuat pemazmur putus asa. Namun, hal itu tidaklah terjadi. Ia tidak berhenti berharap, meski hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Tetapi ia sadar bahwa ada satu hal yang bisa ia lakukan, yaitu terus berharap dan berdoa kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah akan menjawab doanya. Dalam penantian yang berat itu, ia tetap memuji kebesaran Allah. Ia tetap mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang telah ia alami di sepanjang hidupnya. Inilah kekuatan yang dimiliki pemazmur. Pergumulan dan masalah yang bertubi-tubi menimpanya tidak membuatnya berhenti berharap dalam menantikan jawaban doa Allah. Menanti di tengah ketidakpastian sangat bisa menimbulkan keputusasaan. Namun demikian, hal itu tidak berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Allah tidak pernah cuek ataupun tidak peduli terhadap umat-Nya. Meski harus dilalui dengan kepedihan dan air mata, Allah pasti akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Nah saudaraku, marilah kita belajar memfokuskan diri kepada kebaikan Allah dalam hidup kita. Dengan begitu, kita akan tetap bersorak-sorai memuji Allah sambil menanti jawaban doa dari Allah atas pergumulan hidup kita. Melalui mazmur ini, kita sedikit memperoleh kejelasan mengapa Tuhan tidak segera bertindak dalam kesempitan hidup kita. Justru karena ingin menyatakan kemuliaan-Nya lebih besar, karena Ia ingin kita mengenal Dia lebih dalam. Allah bertindak demikian. Mari kita renungkan lebih lagi firman Tuhan ini. Tak kala penderitaan membuat kita seolah ada dalam kesenjangan dari hadirat Allah, Allah sedang melatih iman dan harap kita untuk melihat dan melangkah lebih jauh. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari saudaraku, lebih lagi kita boleh memiliki respon yang benar terhadap firman Tuhan ini. Saya percaya kita akan terus dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena pada hari ini kami boleh dikuatkan, ditegur, bahkan kami disadarkan, kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang hidup, dan kami mau menantikan Tuhan. Kesulitan demi kesulitan yang kami alami tidaklah seberapa. Kami percaya Engkau sudah menanggungnya di kayu salib, dan Engkau sudah berkata, sudah selesai. Biar kami boleh semakin mencari Tuhan, semakin rendah hati untuk datang kepada Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, penuhi kami terus. Terima kasih Tuhan, kalau sepanjang hari ini kami boleh mengkhususkan hari ini sebagai Sabat untuk kami beribadah, melayani Tuhan, melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, ini syukur kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Minggu, saudaraku, dan semangat untuk beribadah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.